Transformasi Budaya Sekolah dengan Sugar Daring, School Garden, Sadar Lingkungan oleh Dede Kusniati, Kepala Sekolah SMA Negeri 32 Garut. Disinilah SMA Negeri 32 Garut berada, yaitu di kaki pegunungan Cikuray, di perbukitan, wilayah Kecamatan Banjarwangi. Sekolah kami memiliki luas lahan kurang lebih 2 hektar. Tetapi ketika saya bulan November mulai bekerja di sekolah tersebut, ternyata lahan yang begitu luas ini belum termanfaatkan secara optimal, bahkan hanya menjadi tegalan yang tidak terpakai. Bahkan yang paling mengerikan adalah lahan itu tempat pembuangan sampah yang berserakan di mana-mana. Disinilah saya mulai meluncurkan ide untuk memanfaatkan lahan tersebut dengan adanya program Sugar Darling. Saya mulai yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada guru, kemudian kepada siswa. Saya masuk dari satu kelas ke kelas lain, diskusi dengan mereka supaya mereka memiliki kesadaran untuk memelihara lingkungan tersebut. Terutama bagaimana dia bisa memanfaatkan lingkungan tersebut untuk kegiatan pembelajaran ataupun untuk memelihara, supaya mereka sadar ketika membuang sampah di mana saja akan berdampak pada lingkungan. Sosialisasi saya lanjutkan dengan sosialisasi kepada komite sekolah dan juga kepada orang tua siswa. Saya yakinkan kepada orang tua bahwa proses belajar tidak hanya terjadi di dalam kelas, tetapi lingkungan tempat mereka adalah tempat mereka yang kontekstual untuk pembelajaran. Untuk mematangkan program, saya lakukan persiapan program dengan melakukan FGD dengan Dewan Guru, kemudian dengan semua tim yang ada di sekolah, dibantu oleh pengawas pembina SMA Negeri 32 Garut. Untuk lebih mempersiapkan tim guru, maka sekolah kami juga melakukan in-house training dengan mendatangkan narasumber fasilitator pembelajaran mendalam, yaitu Ibu Hajah Atin Kartinah, fasilitator PM nasional. Disitulah kami dan semua tim diberikan bekal bagaimana memanfaatkan program ini menjadi salah satu co-kurikuler, yaitu proyek untuk integrasi antar mata pelajaran dan juga bagaimana membuat modul proyek yang memanfaatkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Akhirnya dari hasil ini kami menghasilkan modul yang siap untuk diimplementasikan dalam mendukung kegiatan proyek Sugar Darling. Inilah persiapan-persiapan kami untuk melaksanakan dan mengimplementasikan semua proyek School Garden Sadar Lingkungan atau Sugar Darling. Semua guru antusias untuk mendukung program ini. Nah, kemudian dalam proses pelaksanaan, orang tua menjadi faktor pendukung utama karena mereka sebagian besar orang tua adalah petani, sangat membantu membuka lahan yang tadinya mirip seperti hutan, kemudian mereka bergotong royong untuk membuka lahan ini dengan antusias. Bahkan mereka sangat-sangat mendukung program ini supaya peserta didik mereka bisa belajar. Kemudian implementasi yang lain, modul yang sudah disusun oleh tim guru diimplementasikan di dalam kelas menjadi proyek co-kurikuler antar mapel seperti geografi, biologi, kemudian fisika, ada PKWU. Semua mencoba untuk memanfaatkan program ini menjadi modul proyek yang kontekstual. Kemudian pada pelaksanaannya kami juga mulai melakukan penanaman buah yang merupakan hasil MOU kami dengan Dinas Kehutanan, kemudian penyemaian benih yang diberikan oleh Dinas Pertanian dan mereka mulai melakukan penanaman.
Penanaman ini dilakukan secara bergilir per kelas ya, dan hasil bibit juga itu merupakan hasil dari kreativitas peserta didik. Kami bersama-sama semua tim melakukan penanaman ya. Saya juga menjadi contoh pertama dengan tim guru untuk membersamai peserta didik melakukan penanaman berbagai jenis sayuran dari mulai mentimun dan lain-lain. Kemudian ya ada proses pemeliharaan yang terus terjadwal oleh peserta didik sehingga mereka tahu bagaimana cara memelihara tanaman dengan baik untuk menjadi bekal dalam kehidupan mereka. Dan akhirnya mulai menuai hasil panen, yaitu beberapa jenis sayuran yang kami tanam sudah mulai menghasilkan untuk bisa kami konsumsi sendiri. Kemudian mereka antusias untuk memanen hasil kerja mereka secara bergotong royong. Nah, ini adalah keasikan mereka ketika mereka melakukan panen sawi yang sangat-sangat subur, mentimun juga yang hasilnya melimpah. Inilah antusias kami ketika memanen di bulan Mei, mulai ada pengolahan hasil. Kemudian hasil panen oleh mata pelajaran PKWU dijadikan sebagai praktek untuk pengelolaan dari mulai pengemasan, kemudian penjualan oleh peserta didik, mulai dari penjualan di internal sekolah yaitu kepada guru, kemudian juga tim tata administrasi sekolah. Siswa juga secara antusias mereka berjualan ke penduduk di sekitar sekolah ataupun kepada orang tua mereka di rumah. Bahkan ada rumah-rumah makan yang ada di sekitar Banjarwangi itu juga menjadi langganan dari hasil panen kebun kami. Selain pemanenan, tentu saja masalah sampah juga menjadi concern kami untuk pengelolaan. Program berikutnya adalah mengajarkan siswa kami untuk melakukan pengelolaan sampah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini ya masih dari rangkaian Green School Garden. Jadi sebelumnya kita punya bagaimana pengelolaan lahan ya dengan berkebun, pengelolaan lingkungan juga atau lingkungan hijau juga ditunjang oleh bebas sampah atau zero waste. Nah, salah satu yang kita lakukan di SMA 32 Garut adalah pemanfaatan ya. Jadi sampah yang bisa kita manfaatkan tidak dibuang begitu saja, tetapi kita manfaatkan, yaitu salah satunya adalah dari botol plastik. Nah, pada hari ini kita akan mencoba menggiring atau mengkondisikan semua siswa di SMA 32 Garut untuk berkreasi membuat pot dari sampah plastik. Botol plastik ini agar tidak banjir. Kemudian kenapa plastik itu tidak diharuskan untuk dibuang begitu saja? Karena tidak terurai ya. Jadi karena plastik itu salah satu sampah yang sangat sulit untuk terurai. Sehingga kalau dibuang begitu saja nanti akan mencemari. Mau dijadikan apa hari ini? Mau dijadikan bentuk apa? Nanti dimanfaatkan juga apa? Tanaman. Nah, jadi hari ini kita berkreasi membuat pot sesuai dengan ide masing-masing ya. Catnya sudah ada? Sudah. Oke. Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, apa kabar? Alhamdulillah. Oke. Ibu mengganggu sebentar, nggak apa-apa. Ini lagi membuat apa tadi? Membuat pot. Membuat pot ya. Oke, baik. Ibu ingin ngobrol sebentar ya? Oke, bisa Ibu tahu dulu namanya? Baik, Ibu, perkenalkan nama saya Ririna Priyani dari kelas 11A. Oke, next. Perkenalkan Ibu, nama saya Sarin Syaratusita dari kelas 10C. Oke, baik. Terima kasih Ririn dan Sherin ya. Nah, kalian tahu kan Ibu itu punya program dari mulai Desember tahun 2025 sampai sekarang. Ya, program kita adalah
Green School Garden. Nah, hari ini ya kita kan punya program juga tuh ya untuk membuat pot. Sebetulnya ini masih rangkaian dari Green School Garden karena ingin membuat sekolah kita jadi hijau kan begitu ya. Nah, Ibu ingin tahu apa sih sebetulnya menurut pendapat kalian terkait dengan program ini, kebermanfaatannya, kemudian pelajarannya yang bisa kalian ambil baik ketika belajar di kelas ataupun bagaimana kita memanfaatkan program ini dalam pembelajaran kalian baik di dalam kelas ataupun di luar kelas. Oke, mau siapa dulu? Sherin atau Ririn? Oke, Ririn, silakan Ririn. Baik, terima kasih untuk program Green School Garden 32 ini sangat bermanfaat sekali karena yang awalnya lahan tidak terpakai, lahan yang terbengkalai, bahkan tidak ada tim untuk lahan tersebut diolah. Nah, sekarang saat ada Green School Garden 32, lahan itu menjadi kebun yang produktif. Bahkan siswa-siswa semuanya juga bisa belajar langsung ke kebun. Lalu untuk pembuatan podcast seperti sekarang, awalnya cuma teori yang diterapkan. Tapi sekarang semenjak ada program Green School Garden 32 ini, kita tidak hanya belajar teori, tapi bagaimana memanfaatkan limbah tersebut untuk menjadi kayak sekarang pot botol. Oke, baik, terima kasih. Oke, sekarang lanjut ke Sherin ya. Kalau menurut Sherin sendiri, boleh disampaikan Rin. Menurut Sherin ya Bu, sekolah Garden School ini sangat membantu. Yang pertama bisa memanfaatkan limbah yang nggak kepakai sama sekali, kebuang cuma-cuma. Sekarang bisa dimanfaatin nih jadi pot. Terus yang keduanya tuh membantu pemahaman siswa yang awalnya tuh selalu jenuh di kelas, sekarang udah bisa ke lapangan, bisa bercengkrama sama kelas-kelas lain, melatih kekompakan, melatih skill, melatih menggambar, banyak lagi Bu manfaatnya. Luar biasa, terima kasih. Nah, berikutnya boleh Sherin, boleh Ririn. Kan kemarin kita sudah ini ya, jadi proses Green School dari mulai kita mengolah tanah gitu ya. Nah, proyek apa yang paling berkesan yang pernah diterapkan oleh Bapak Ibu guru di kelas? Ya, waktu setelah selesai mengolah tanah di kelas, proyek yang paling seru itu waktu pengecekan pH tanah. Di sana kita menjadi tahu apakah tanah itu asam atau basa, sehingga saat penanaman pun kita udah memilah dan memilih tanah tersebut. Baik. Kemudian untuk Sherin ya pertanyaannya. Kemarin kita sudah sampai pada tahap panen ya. Panen ya. Tolong disampaikan apa keseruan dari mulai memanen hasil sampai kemarin ada pemasaran ya. Oke, boleh disampaikan. Nah, alhamdulillah ya untuk panen itu kita alhamdulillah banyak melimpah, hasil panennya bagus-bagus, pemasaran alhamdulillah, dan alhamdulillahnya lagi anak-anak di 32 ini ikut-ikutan gitu Bu. Jadi enggak cuma guru-guru doang yang terjun. Buat pembersihan, buat penanaman, buat pemanenan itu semuanya anak-anak terjun. Jadi seru Bu. Baik ya, seru ya, artinya berarti bisa belajar bagaimana menanam yang baik gitu kan ya, sesuai dengan pH tanahnya. Kemudian kalian juga bisa belajar bahwa hasilnya itu kemarin bisa dijual ya. Siapa yang kemarin bertugas untuk mencatat ini? Oke, tolong disampaikan. Baik, untuk pencatatan yang pertama saat ada pemasaran, siapa saja yang beli sayuran tersebut, sayurannya apa, lalu dengan harga berapa, berat berapa, seperti itu. Oh baik, seru ya. Boleh disampaikan ini kata-kata terakhir untuk program ini. Apakah tahun depan akan harus dilanjutkan atau stop karena capek? Enggak, harus dilanjutkan Bu, harus dilanjutkan, jangan di-stop. Buat adik-adik nanti kita harus dilanjutkan karena ini tuh program yang sangat bagus, membantu perekonomian sekolah. Pokoknya benar-benar harus dipertahankan. Dan juga nanti adik-adik kita harus merasakan apa yang kita rasakan. Pokoknya ini program seru banget. Baik, terima kasih ya Ririn, Sherin. Tetap punya program prioritas bahwa SMA 32 Garut harus Motekar. Kemudian Green School Garden hijau. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Sehat? Alhamdulillah. Baik. Lagi ngobrol apa? Ini kami sedang merencanakan untuk mengoordinir anak-anak
untuk pembuatan pot Ibu. Pot Oke, dari baik ya. Terima kasih. Kalau begitu sekalian nih, Ibu ingin tahu beberapa hal ya dari Bapak Ibu guru. Tadi kan sudah ngobrol dengan siswa, sekarang sama Bapak Ibu gurunya ya. Apa yang ingin saya ketahui tentunya adalah program unggulan SMA 32 Garut yaitu Green School Garden ya. Di awal Ibu meluncurkan program ini satu karena beberapa latar belakang kita punya lahan yang begitu luas. Kemudian yang kedua adalah masih banyak sampah yang berserakan, sehingga inilah yang kita ambil programnya, yaitu pertama adalah kita mengolah tanah yang awalnya terbengkalai begitu ya. Nah kemudian sekarang sudah ditanami. Nah tentu saja karena ini adalah program kita bersama, saya ingin tahu adalah pendapat dari Bapak Ibu guru. Bisa perkenalkan diri dulu? Sudah selesai karyanya Ibu, untuk foto perkenalkan bersama semuanya, di saya kelas Devin Sidek Pregi Foto selaku pembina bersama karya ilmiah per remaja kelas. atau disingkat dengan KIR. Oke, baik. Oke. Oke, yang berikutnya? Perkenalkan Ibu, nama saya membuat karyanya. Saya Silakan adalah untuk sebagai pembina melaksanakan foto GIPSI Komunitas bersama. Gerakan Oke. Inovasi Sampah Pengelolaan Sampah Oke. Inovatif. Dan sekaligus guru PKWU ya, karena terlibat banget dengan program ini ya. Baik, terima kasih ya Pak Depi dengan Bu Rianti. Ya, bisa diceritakan ya tanggapan dari Pak Depin ini, satu sebagai guru fisika, kemudian juga ada program KIR karena di pembelajaran mendalam menurut Pak Depin ini relevan nggak gitu kan ya dengan proyek antar mapel, karena di pembelajaran mendalam itu ada program kokurikuler yaitu program proyek antar mata pelajaran. Nah, tolong diceritakan pengalaman Pak Depin terkait dengan program ini, kaitannya dengan kebermanfaatan untuk siswa, kemudian juga terkait dengan relevansinya dengan pembelajaran mendalam. Silakan Pak Depin. Oke, terima kasih atas waktunya Ibu. Kalau pendapat saya selaku guru fisika dan pembina KIR, jadi program ini selaras dengan program yang sudah dicanangkan oleh sekolah. Oke. Bahwasanya tadi yang sudah dijelaskan oleh Ibu, yaitu tentang Green School Garden. Jadi kami selaku dari KIR, dari anak-anak dan pembina memiliki program besar, yaitu proses pembuatan pengolahan dari sampah botol plastik menjadi pot yang manfaatnya kami harapkan lebih besar lagi karena bisa memanfaatkan sampah botol plastik menjadi yang lebih berguna, yaitu pot tersebut. Dan itu juga tadi selaras dengan pembelajaran mendalam yang tidak hanya pembelajaran di kelas saja, tapi praktek langsung di lapangan seperti itu. Baik, jadi lebih kontekstual ya. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya Bu Rianti ya. Bu Rianti itu kan salah satu juga selain PKWU ya, juga pembina atau pembina komunitas. Komunitas apa? Boleh diceritakan ya, salah satu komunitas yang juga relevan dengan program Green School Garden. Ya, perkenalkan Bu, saya adalah pembina GIPSI ya Bu. Oke. Gerakan Inovasi Sampah Pengelolaan Inovatif. Nah, di sini program kami itu selaras dengan program yang Ibu lakukan sekarang. Karena di sini saya ingin ada zero sampah supaya pengelolaan di sekolah ini sangat bagus juga ya Bu. Relevan sekali dengan pembelajaran KU juga. Terus dengan komunitas juga. Kebetulan komunitas kami udah mengeluarkan beberapa pengelolaan sampah, yaitu pembuatan tas dari tutup botol, terus pembuatan gaun-gaun dari plastik, udah. Terus kami juga sudah melakukan biopori itu tiap kelas itu ada biopori untuk sampah organiknya. Nah, selain anorganiknya, nah di sini juga kesempatan kita semua bisa menerapkan bagaimana aplikasi anorganik pada sampah yang tidak mudah mengurai. Jadi di sini salah satunya itu pengolahan sampah yang Ibu telah lihat. Siap, Penerapannya sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan GIPSI juga semakin ke depan, apalagi program Ibu sekarang mungkin bisa membantu sinkron kolaborasi dengan anak-anak GIPSI juga. Karena harapan GIPSI juga sangat banyak sekali. Mudah-mudahan ini terrealisasi semuanya programnya Bu. Ya, baik. Oke, terima kasih ya Bu Rianti ya. Nah, jadi tadi kita selain program ini, selain konsentrasinya ke pemanfaatan lahan dengan menanami ya, ada sayuran, ada tanaman obat keluarga dan juga ke tanaman hias. Jadi
pembuatan pot hari ini adalah untuk merealisasikan juga Green School Garden karena sekolah jadi hijau itu ada tanaman sayuran-sayuran, kemudian ada juga tanaman hias ya. Oke. Bu Rianti ya, boleh disampaikan karena kemarin saya juga sudah melihat ya hasil panen kita itu menjadi salah satu juga pembelajaran di PKWU. Bisa diceritakan terkait ini? Ya, program kemarin kan seperti penanaman sampai penanaman dari awal penanaman sampai panen juga. Alhamdulillah anak-anak antusias sekali untuk terjun langsung ke lapangan. Mereka juga seakan-akan hidup nyata. Jadi pembelajaran secara mendalamnya benar-benar terjadi. Mereka itu langsung mengamati bagaimana mengaplikasikannya sampai mereka memasarkannya. Itu pengemasan karena saya juga sebagai guru KWU dari mulai pemahaman konsep dan sampai penerapannya itu sudah diberikan. Jadi sampai pemasarannya juga mereka juga tidak sampai konsep saja tetapi mereka juga harus mengaplikasikannya. Luar biasa ya. Ini juga salah satu andil dari Bapak Ibu guru ya. Ini hanya perwakilan. Semua guru sebetulnya ini terjun langsung. Nah, kemudian Pak Devin, kan sempat kemarin waktu kita di awal program Green School pengolahan lahan itu kan ada pembelajaran proyek ya? Betul. Boleh diceritakan pengalaman paling berkesan ketika menerapkan proyek, kemudian anak-anak kan ke lapangan begitu ya, kemudian seperti apa dari pembuatan modul sampai realisasinya di proses pembelajaran di kelas dan di luar kelas. Boleh diceritakan? Oke, terima kasih waktunya Ibu. Jadi yang saya rasakan sendiri, sebetulnya kan di daerah Banjarwangi ini daerah pertanian. Dan anak-anaknya juga sebetulnya kan orang tuanya banyak petani. Kita juga di SMA 32 Garut itu memiliki lahan yang luas. Jadi memang selaras yang sudah dilaksanakan oleh sekolah kita. Jadi memang pemanfaatan lahannya juga sudah bagus dan mereka siswa-siswa juga langsung terjun. Jadi mereka tidak hanya belajar teori saja, tapi melalui program yang sudah diadakan oleh sekolah, mereka selain mempelajari teorinya terlebih dahulu, mereka bisa langsung praktek di lapangan dan mereka bisa langsung merasakan langsung bagaimana dari proses pembibitan, proses penanaman, proses merawat sampai mereka bisa menikmati hasil lalu memasarkannya ke masyarakat. Jadi ini menjadi pembelajaran kehidupan malah sepertinya ya. Seperti itu mungkin yang paling berkesan menurut saya pribadi. Baik ya. Dan semua kegiatan ini tentu saja ya terprogram dalam bentuk modul ya. Jadi kita punya modul proyek yang sudah disusun oleh tim guru dan oleh karena itu semua proses itu ada penilaiannya yaitu untuk kurikuler siswa ya. Luar biasa, terima kasih Bu Rianti, kemudian terima kasih Pak Devin atas dukungan Bapak Ibu guru semuanya dalam program Green School Garden. Masih ingat jargonnya SMA 32 Garut? Motekar. Green School Garden hijau. Baik, terima kasih. Hasil dari siswa kami di SMA 32 Garut memanfaatkan limbah plastik menjadi pot bunga, maka kemudian di hari berikutnya mereka mencoba untuk memanfaatkan pot itu untuk menanami tanaman yang lain yaitu tanaman hias. Nah, tanaman hias ini adalah ditempatkan di bagian lahan kami yang lain yaitu di sekitar gedung sekolah ya yang berdekatan dengan ruang kantor atau ruang guru ataupun depan kelas-kelas mereka. Jadi mereka coba untuk menanami tanaman-tanaman yang mereka sengaja bawa dari rumah yang sudah kami minta untuk membawanya, kemudian bersama dengan tim guru, wali kelas, kemudian juga semua personil sekolah adalah membantu memberikan contoh kepada mereka bagaimana melakukan penanaman yang baik supaya tanaman hias mereka bisa tumbuh dengan baik. Yang akhirnya inilah penampakan sederhana dari taman sekolah yang sudah kami ubah dari tadinya lahan kosong menjadi taman yang sudah ada sedikit perubahan. Meskipun ini belum full 100% tetapi ini sudah cukup membuat kami bangga dengan perubahan dan kami sangat-sangat bangga dengan antusias siswa-siswi kami untuk melakukan perubahan tersebut dengan membuat hijau sekolah.
Pertanyaan yang ketiga, bagaimana tanggapan Ibu mengenai kegiatan Green School Garden ini? Alhamdulillah berkat kegiatan Green School Garden ini sangat baik, dan saya sebagai orang tua siswa sangat mendukung sekali, dan mudah-mudahan program ini berlanjut, tidak sampai di sini, terus berlanjut. Pertanyaan yang kedua, Ibu sebagai orang tua bagaimana mendapatkan informasi dari anak-anak mengenai hasil panen Green School Garden ini? Alhamdulillah kemarin juga ada anak ya, pertama anak aku yang sekolah di sini, kebetulan si anak itu membawa hasil panen, berupa timun sama sawi, dan hasilnya itu sangat baik, dan buat siswa SMA 32 Garut itu belajar itu tidak harus di ruang kelas, tetapi di luar kelas juga itu sangat baik, dan belajar cara bercocok tanam di lahan di lingkungan SMA 32 Garut. Demikian best practice atau praktik baik dari SMA Negeri 32 Garut. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.